Swastiastu. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng KMH. Seneng banget aku Ayuni Widiantari dan juga Bulan Cempaka. bisa ketemu lagi sama semeton KMH yang ada di rumah. Bener banget. Walaupun secara offline, Bener banget. online ya. Online, walaupun secara online dan kita ketemunya masih di podcast Ngobrol bareng KMH. Tapi semoga aja informasinya dan juga bisa tetap sampai sama teman-teman di rumah. Bener banget sih. Oke, nah kemarin kita kan udah ngebahas seputar apa sih itu KMH. Barang beli Adi ya kan. Bener. Aduh bener, asik banget sih kemarin. Udah ngebahas ya secara umum lah tentang KMH. Nah sekarang kita bakalan ngebahas lebih spesifik lagi. Ngebahas apa sih, Lan? Jadi sekarang kita tuh bakal masuk lagi nih ke KMH-nya itu sendiri. Lebih spesifik tentang satu proker nih. Ini sebenarnya menarik banget sih prokernya, yaitu Bener. Pasupati. Jadi kita bakal ngebahas dengan tema Pasupati dan kita mengambil judul kenalan lewat Pasupati gitu. Bener banget. Nah untuk di podcast kali ini tentunya kita nggak berdua aja, karena kita udah mengundang salah satu narasumber, di mana narasumber ini pernah menjadi ketua Pasupati tahun 2020. Bener banget. Siapa lagi kalau bukan Arya Sindura. Swastiastu, Arya. Swastiastu. Gimana nih kabarnya setelah setahun lebih kita nggak pernah ketemu karena online terus? Gimana kabarnya? Ya kabarnya Astongkare baik-baik aja. Terus dengan diundangnya ke podcast ini aku ngucapin banyak terima kasih. Sama-sama. Udah bisa diundang, ya punya kesempatan baru untuk memperkenalkan Pasupati lebih dalam lagi untuk teman-teman yang ada di rumah kayak gitu. Ya, bener sih. Makasih banget nih Arya udah mau datang. Jadi by the way, teman-teman, Arya ini adalah teman seangkatan aku nih di KMH gitu. Boleh dong Arya sapa-sapa dulu nih semeton KMH, siapa tahu ada yang belum kenal kan, mau lebih dekat lagi gitu. Oke, perkenalkan nama aku Ikomang Arya Sindura Budi Utama dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan S1 MBTI angkatan 2019 kayak gitu. Ya benar, ini jadi ini dia si Arya Sindura, biasa dipanggil sama anak-anak KMH, adalah salah satu dan dipercaya sebagai ketua Pasupati tahun 2020. Benar ya Arya ya? Bener. Oke. Nah, Arya kan udah pernah menjadi ketua Pasupati kemarin, dan sekarang kan udah setahun lah di Bali online. Otomatis kan kegiatan itu udah nggak bisa dilaksanain lagi. Nah, sebelum kita menyangkut ke Pasupati nih, aku mau nanya dulu dong sedikit kesibukan Arya sekarang nih apa aja sih selain kuliah? Kesibukannya selain kuliah itu ya kalau di rumah kita pastinya tentu bantu-bantu orang tua. Benar banget sih. Entah itu Iya, di dalam bisnisnya atau di rumah kayak bersih-bersih kayak gitu. iya. Kewajiban sih Kewajiban itu. sebagai Bener. di luar jam kuliah kan pastinya nggak enak kita diam di rumah, tapi malah diam aja di kamar gitu kan nggak enak sama Iya. orang tua. Jadi kita harus ikut juga ngebantu ibu atau ngebantu bapak kayak gitu aja sih. Ya, jadi anak yang berbakti lah masa pandemi ini ya. Astongkare jadi Kepanitiaan, sibuk kepanitiaan. Kalau kepanitiaan aku tahun ini ikut di panitia UDG, acara dari KMH juga. Terus ada juga untuk UKM Bali, aku jadi humasnya. Kalau di UDG di bagian sponsor. Itu aja sih untuk organisasinya. Oh itu aja, tapi itu aja udah lumayan sibuk loh sama tahun. Nah, itu udah sibuk banget Lumayan sih. Iya sibuk. benar, apalagi online, jadi pasti terus rapat online aja terus gitu. Iya. Gak kerasa kan sih? Gak kerasa, tapi kalau udah rapat itu mungkin awal minggu perkuliahan ya agak sibuk, tapi setelah minggu selanjutnya tuh kayak udah terbiasa, malahan kalau nggak ada rapat jadi nanya gitu. Iya. Kok nggak ada Kok nggak ada rapat? Iya. Kayak aneh gitu Iya. ya. Iya benar. Boleh dong Arya ceritain sedikit nih pengalaman sebagai peserta dan juga sebagai ketua, pasti beda dong, prosesnya aja beda gitu. Boleh dong ceritain. Oke, mungkin dari pengalaman sebagai pesertanya di Pasupati itu ya gimana sih orang rantauan kan datang ke Bandung, nggak kenal siapa-siapa. Aku karena dari Bangli, Iya. dikit lah mbok beli yang dari Bangli. Jadi Iya. di KMH-nya ini khususnya acara Pasupati kayak ngasih wadah aku untuk ketemu teman-teman seangkatan, ketemu sama mbok belinya, mengenalkan lingkungan Telkomnya gimana. Terus kita di Telkom tuh harus ngapain sih, kan tentunya nggak boleh salah bergaul juga kan, kita dari jauh-jauh juga biar pengorbanan dari orang tuanya itu istilahnya berguna lah, kita Iya. memaksimalkan apa yang diberikan oleh orang tua. Bentuk kayak tanggung gitu. jawab ke orang tua ya. Iya. Bener banget. Oke,
Oke, jadi kan pengalaman singkatnya itu kan dari jadi peserta itu karena kamu mengalami Pasupati itu kan secara offline-nya. Iya, secara Pasti offline. itu tahapnya emang bisa dibilang berat lah. Apalagi kan sebelumnya belum pernah merantau juga. Iya, gitu. belum pernah. Tapi kalau misalnya pengalaman sebagai ketua Ketua. Pasupati nih, gimana? Untuk sebagai ketua, kebetulan jadi ketua Pasupatinya itu aku ketua pertama. Aku pengalamanku sebagai ketua, jadi banyak belajar juga. Terus gimana aku nge-manage orang-orang dengan mindset yang berbeda, kan ada dari Bali, di luar Bali juga. Kita harus gimana sih biar buat satu persepsi, Iya, biar apalagi banyak kepala gitu ya. biar bisa nyuksesin satu acara kayak gitu. Iya. Tantangannya sih lebih di komunikasinya Iya, sama menyamaratakan mindset sesama anggota kayak gitu. Iya, benar banget. Apalagi semeton ini si Arya ini dia mengalami Pasupati di kondisi yang transisi. Awalnya pada saat jadi ketua kan awalnya mempersiapkannya offline Iya, ya. pastinya kita rencanain secara offline, tapi karena keadaan kan ya namanya keadaan pandemi harus Diubah menjadi online. Ya. Sebenarnya Sangat aku juga cepat ngerasain sekali. sih susahnya itu Susah. ya. Benar-benar perubahan banget sih, Mbak. Perubahan, oke. Nah itu dia semeton KMH. Tadi kan kita udah dengerin nih pengalaman singkatnya Arya ngejalanin Pasupati offline dan juga online. Iya, Nah Arya tadi kan kita udah ngobrolin tentang itu. Sekarang bisa nggak sih Arya ngasih tahu sedikit ke semeton KMH yang ada di rumah, sebenarnya Pasupati ini kegiatan apa sih? Mungkin aku kasih tahu dari namanya dulu. Pasupati itu yaitu Peseraman Hindu dan Pengakraban Mahasiswa Baru KMH Telkom University. Jadi Pasupati ini ibaratkan kalau di KMH sebagai gerbang utama antara mahasiswa baru masuk ke KMH Telkom University kayak gitu. Jadi kita itu memperkenalkan lah dan ngasih tahu adik-adiknya bahwa di Telkom itu ada apa aja. Terus kalau KMH-nya itu kayak gimana? Kan pasti banyak nanya kan, sembahyang di mana gitu. Kak, aku kalau kuliah di Bandung sembahyangnya di mana? Nah, itulah tugas dari Pasupati, kayak ngasih tahu nanti kita sembahyang contohnya mungkin di Purwokupu Kayak gitu. tahap PDKT-annya Ya, ke KMH ya. PDKT-nya kayak gitu. Terus aku mau tahu dong, esensi dari Pasupati ini diperuntukkan untuk siapa sih? Mahasiswa baru kah atau panitianya gitu? Untuk esensi mungkin keduanya kena ya, dari panitianya kena, terus dari pesertanya juga kena. Mulai dari peserta yang kayak aku tadi bilang kan, kita ngasih tahu, kita dari peserta bisa dapat informasi mengenai Telkom, mengenai KMH, terus dapat juga relasi kan, entah dari mbok belinya atau relasi antar angkatan mereka kayak gitu. Sedangkan kalau untuk panitianya, dari panitianya itu juga bisa lebih mengakrabkan angkatan terkait, angkatan yang menyelenggarakan Pasupati. Habis itu bisa juga membangun relasi ke mbok belinya kan. Kalau buat acara tentunya masih nanya-nanya sama SC atau double SC kayak gitu. Terus juga kita belajar tentang gimana sih caranya manage dari peserta, dari anggota, dan dari teman-teman yang lain kayak gitu. Oke. Jadi sekalian ya dijawab tadi sama Arya, sekalian diperuntukkan untuk siapa, dan juga sebenarnya Pasupati ini manfaatnya buat apa sih? Tujuannya gitu? apa Tujuannya gitu ya, buat lebih ke apa? silaturahmi ya. Iya, lebih ke silaturahmi ke angkatan yang baru. Oke. Nah menurut Arya sendiri, melihat kegiatan Pasupati ini seperti yang Arya jelaskan tadi, menurut Arya ini tuh wajib nggak buat dilakuin dan juga diikutin? Kalau wajib seharusnya enggak mengikat, tetapi diharapkan kayak gitu untuk teman-teman mahasiswa baru itu mengikuti Pasupati, karena dari Pasupati inilah kalian tuh ya yang kayak tadi aku jelasin sebagai gerbangnya kan, Kesempatan kalian emas gitu iya, lah ya, kesempatan lebih kenal emas gitu. dari kita mengenal mbok belinya. Iya. Terus di sana tuh kita banyak belajar, entah itu belajar bagaimana merantau. Otomatis kan kebanyakan mahasiswa Telkomnya itu merantau kan. Kita belajar merantau, gimana caranya manage uang, manage waktu, dan lain-lain kayak gitu. Oke. Iya benar Ya banget benar. sih. Soalnya kalau misalnya Pasupati ini ya sepengalamanku juga sekalian untuk mempererat antar angkatan, ini juga bisa jadi wadah untuk beradaptasi lah dengan lingkungan baru. Apalagi kita mahasiswa rantauan ya, Hindu. Jadi
merasa terbantu lah dengan ada kegiatan Pasupati ini. Bener-bener banget sih. Terus aku kepo dong, apa sih rangkaian acara dari Pasupati ini gitu? Maksudnya apa aja detail-detailnya, terus Dari apa gitu? Isinya apa aja gitu? Oke, mungkin aku sambil cerita. Jadi pas aku ngelaksanain Pasupati dari anggota kan menjadi peserta ke menjadi yang sekarang ini menjadi ketua, ya kurang lebih bercermin lah. Yang pertama rangkaiannya itu kita ngadain gathering di Bali. Kayak first meet gitu ya? Kayak first meet gitu di regional Bali aja. Untuk regional lain mungkin belum bisa karena pas banget kita deket-deket mau ke Bandung. Mungkin Hamin 2 minggunya itu kita ngadain first meet antara mahasiswa baru dengan panitia Pasupati. Nah setelah kita first meet otomatis kita ke Bandung. Nah nanti ketika udah di Telkom, kalau nggak salah ada PKKMB. Di PKKMB-nya itu dari panitia penyelenggara ngasih kita timeline bahwa dari kita agama Hindu dikasih wadah kayak jam paginya kita dikasih kesempatan. Nah di sana rangkaiannya ada binro. Bina rohani. Iya, bina rohani. Setelah binro kita ngelaksanain mungkin di minggu-minggu selanjutnya itu seperti yoga atau senam atau olahraga. Dan di puncak acaranya itu dari panitia menyelenggarakan makrab. Nah di makrabnya itu yang paling penting, di mana mahasiswa baru bisa kenal sama Mbok Beli angkatan yang penyelenggara, ditambah lagi angkatan sebelumnya. Itu alumni gitu ya. Alumninya. Jadi relasinya itu makin luas lah kalau bisa dibilang kayak gitu. Berarti binroh itu sendiri nggak gini ya, nggak melulu Soal kita soal gitu. agama, kita sembahyang gitu. Lebih ke pengakraban ya. Pengakraban. Gimana kita berkomunikasinya. Iya benar. Jadi kan benar sih yang dibilang sama Bulan tadi. Kalau misalnya binro itu bukan soal melulu kita sembahyang bareng dan segala macamnya yang menyangkut tentang agama. Tapi binro ini juga kayak ada kegiatan kita sharing-sharing bareng sama mobil angkatan atas. Terus kita games bareng gitu kan. Kita ada kegiatan bareng gitulah pokoknya gitu. Seru banget ya sih Arya waktu itu? Seru banget karena ya teman-teman mungkin yang beda agama melakukan kegiatannya. Nah kita juga dapat waktu nih untuk melakukan, entah itu kita sembahyang pagi-pagi jam 6, terus dikasih games, kita dikasih juga waktu untuk saling tanya kan. Mungkin mahasiswa baru pasti kayak kepo kan, aku baru masuk sini apa aja sih yang ada, fasilitas apa aja sih yang bisa dipakai kayak gitu. Oke gitu. Nah, Arya ini kan menjadi ketua Pasupati tahun 2020, di mana itu adalah masa transisinya Arya gitu. Nah, perbedaan apa sih yang Arya rasain ketika menjalani kegiatan Pasupati ini di kondisi dan keadaan yang berbeda seperti Arya alami pada saat jadi pasti peserta? banyak kendalanya gitu ya. Kendalanya apa aja sih gitu yang Arya rasain? Untuk kendalanya itu mungkin dari rasa kita menjalankan ya, di mana untuk awal kita pembentukan panitia otomatis kita berekspektasi untuk mengadakan kegiatan offline, di mana entah itu kita makrab, terus nyiapin games segala macamnya, terus dari kita juga udah mempersiapkan kayak ya hal-hal dari yang terkecil sampai hal yang gede lah yang bisa berdampak ke kegiatan. Namun di tengah-tengah persiapannya itu bahkan dari panitiaku udah sempat survei ke lokasi untuk makrab, Bulan ikut kan. Nah itu, tapi setelah kita survei beberapa minggunya itu kalau nggak salah tiba-tiba dari pemerintah tuh bilang kayak membatasi kegiatan karena ada pandemi COVID-19 kayak gitu. Jadi mulai dari sanalah aku dapat kendala baru, di mana aku harus nyusun rencananya ulang, terus mempersiapkan panitia dengan divisi yang menyesuaikan kan. Nah juga menyiapkan mental teman-temannya juga dari yang ya mungkin kecewa kan, terus membangkitkan semangatnya lagi kayak gitu. Jadi itu merupakan PR banget sih buat aku biar nggak hilang-hilangan gitu loh kayak. Iya aku malas sekali udah nggak offline loh gitu. Aku harus menimbulkannya lagi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya online pasti alasannya lebih banyak ya. Iya, karena kita nggak lihat juga kan. Kalau offline kan ketahuan gitu. Jadi lebih kerja keras banget nggak sih untuk Pasupati online ini? Lebih ekstra. Iya, lebih ekstra. Karena kan kamu kan udah mengkonsepkan Pasupati itu seperti ini, tapi ternyata berbanding terbalik. Disakiti sama keadaan ya. Iya benar sekali. Jadi aku pengen tahu dong
nilai apa sih yang bisa didapetin dari Pasupati online ini kan setelah melalui kendala, masalah terus akhirnya bisa nih gitu. Akhirnya wah termasuk sukses juga ya pertama acara online pertama. Jadi apa sih yang bisa diambil dari Pasupati online? Online ini mungkin aku juga dapat pelajaran tersendiri. Jadi yang aku nggak boleh, mungkin teman-teman juga nggak boleh terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi. Kita tuh buat acara ya kita lakukan yang terbaik tapi persiapkan dampak yang terburuknya. Jadi dari sanalah aku belajar kayak ngasih tahu teman-temannya juga gitu biar nggak males-malesan. Ya kita di sini kan jatuhnya kayak beriatnya lah untuk KMH kan. Dimana awal-awal kita udah diterima, dikasih tahu informasi segala macam. Sekarang giliran kita untuk membalasnya dalam rangkaian acara Pasupati kayak gitu. Iya benar sih. Jadi walaupun online, walaupun awalnya kita merasakannya yang offline kan, jadi feel-nya lebih dapet, serunya lebih dapet. Terus sekarang berubah menjadi online, tapi itu sama sekali nggak mengurangi esensi atau nilai yang kamu dapat ya. Diharapkan jadi dari segi kerohaniannya, kepemimpinannya, komunikasinya itu. Kedekatannya juga nggak? Kedekatannya menurutku kalau jujur-jujuran mungkin kedekatannya kurang karena karena nggak ketemu langsung karena kita nggak tahu karakternya, chemistry antar panitianya itu nggak dapet banget kayak gitu. Susah banget buat nyatuin itu lombok karena aku merasakan sendiri sih, sih. Susahnya tapi astungkare semua berjalan dengan baik. Astungkare. Baik kalau misalnya offline kan kita bisa langsung ketemu langsung, diskusi langsung. Kalau misalnya online kan kayak ada yang aduh nggak usah deh, pasti kebanyakan kayak pasti gitu kan. ditunda-tunda kayak gitu kan. Bener, gitu. Ya tapi Astungkare bisa dilewati dengan baik kan kemarin. Akhirnya sukses kan Pasupati online kemarin. Ya Astungkare bisa berjalan dengan lancar. Nah, tadi kan kita udah ngomongin Pasupati online. Nah dari Arya sendiri kan udah pernah nih ngerasain Pasupati offline. Momen apa sih yang paling Arya inget, yang paling berkesan lah dari Pasupati offline kemarin? Untuk momennya itu mungkin dengan adanya momen itu aku bisa ada di titik yang sekarang karena di momennya itu ada mbok beli angkatan atas, semua mbok belinya itu kayak memberikan pesan, masukan, terus kayak memberikan sudut pandang dari anak rantau kita itu harus kayak gimana, dan sudut pandang kita ke KMH juga jadi dirubah kan, bukan sekedar kayak oh KMH itu keluarga mahasiswa Hindu kayak gitu, bukan sekedar itu, malah sekedar perkumpulan bukan sekedar malah melebihi keluarga kita di rantauan kayak gitu, memberikan banget wadah. Jadi aku dapat motivasi kayaknya aku harus lebih beriatnya lagi, harus memberikan yang lebih lah buat KMH ya. Mungkin Tuhan memberikan jalan dan teman-teman juga memberikan jalan, aku dikasih kesempatan menjadi ketua Pasupati 2020 kayak gitu. Ya bisa dibilang istilahnya momen itu yang mendewasakan Arya. Iya, momen pendewasaan diri. Kita diajarin gimana kita kuat di rantauan gitu, Mbak. Bener. Tapi kalau misalnya pas awal-awal merantau tuh ada kayak rasa-rasa homesick itu nggak? Untuk awal-awal mungkin pernah, karena pasti ada nggak sih? Iya, ada. Sebelum intens di KMH ya kayak pengen pulang, terus sering banget video call sama ibu, sama kepikiran bapak. yang di rumah gitu kan. Setelah itu aku bilang kan, setelah adanya KMH kayak benar-benar mewadahi, entah itu dari angkatan aku sendiri, dari angkatan atas juga, kayak sama-sama ngasih motivasi lah untuk kita berkehidupan di rantauan kayak gitu. Apalagi di rantauan kita benar-benar harus jaga diri ya, pergaulan yang seperti itu. Jadi benar-benar dikasih ilmu sama Mbak Bli. Jadi ilmunya tuh bakal dikasih lewat kegiatan Pasupati. Jadi Pasupati ini bukan cuma sekedar mengakrabkan dan mengenalkan kalian tentang KMH, tapi juga sebagai reminder kalau sejauh manapun kalian pergi, kalian harus tetap ingat pulang gitu sih. Benar-benar banget sih. Terus setelah melewati itu semua nih Arya, pasti udah banyak dong pengalamannya. Mungkin mahasiswa baru nih perlu dikasih tahu nih pesan yang dapat diambil buat mereka, apa sih pesan buat si mahasiswa baru tentang kegiatan Pasupati tentunya ya. Oke, mungkin pesan untuk mahasiswa baru nanti ketika udah masuk ke Telkom, khususnya dalam keluarga KMH Telkom University ya, untuk yang tadi aku sampein, mungkin jangan terlalu berekspektasi, cukup kalian itu melakukan yang terbaik. Jadi do the best, apa yang kalian bisa lakukan, kalian lakukan. Terus jangan pernah lupa kalian tuh punya
nanti di rantauan kalian mikir kayak berjuang sendiri ya, enggak. Iya, Kita tuh punya mbok beli, kita tuh Iya. punya teman-teman yang bisa sama-sama ngerangkul Benar. kayak gitu. Terus juga lebih belajar kita menjaga kepercayaan. Iya. Karena di rantauan kan kita nggak tahu kan gimana mindset orang di luarnya itu. Jadi kita harus tetap memproteksi diri dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan, dengan segala macamnya itu kita diajarin di Pasupati. Jadi itu bisa menjadi bekal tersendiri lah buat masing-masing individu nantinya. Oke, benar banget sih. Jadi untuk mahasiswa baru nih yang mau melaksanakan Pasupati berarti harus all out ya, nggak boleh membanding-bandingkan, harus melakukan yang terbaik aja untuk angkatan kalian dan juga peserta nanti gitu. Benar sih yang dibilang sama Beli Ayah tadi, kalau misalnya Pasupati ini itu nggak semenyeramkan yang kalian bayangkan gitu. Benar. Karena Pasupati ini bukan cuma sekedar untuk mengenalkan kalian tentang KMH, tapi bakalan ngebantu kalian untuk bisa lebih beradaptasi di rantauan. Bener banget kan Arya? Bener banget. Nah itu tadi tuh banyak banget informasi yang tentunya informatif ya, Bener. menambah pengetahuan kita nih, terutama semeton KMH yang di rumah. Nah Bener banget. mungkin Bli Arya juga udah ngelihat ya di Instagram tuh, di tag dengan foto yang terpampang jelas, sangat ganteng itu. Ganteng banget nggak sih? Instagram Iya. KMH ya. Di story Instagramnya udah di repost belum? Udah dong. Oke. Dan kita udah mengumpulkan nih Mbok 3 pertanyaan top questions nih dari semeton KMH. Ya bener banget. Ini ada pertanyaan pertama nih dari @netan_kuru. Nah, Beli Netan nanya nih ke Arya Sindura, seru nggak sih kalau Pasupati offline? Nah, gimana pengalamannya? Gimana tuh? Untuk pengalamannya, untuk Beli Netan dulu, makasih udah nanya dan makasih juga udah menjadi SC yang baik dalam Asik. kegiatan Benar, Pasupati. Dimana kalau bilang serunya itu pasti seru banget. Dimana kita tuh kayak diajak lah, dirangkul sama teman-teman panitia, sama teman-teman Mbok Beli dalam berkegiatan. Ya tadi itu aku bilang dari awal aku gathering, terus ada binrohnya, ada makrabnya, itu tuh rangkaian itu emang bener-bener terkomposisi dengan baik. Dari pokoknya kita dikasih ada gininya, ada grafiknya lah, pokoknya keseruannya tuh di puncaknya tuh pasti ketika makrab. Jadi di sana tuh dapat pengalaman banyak, dapat kenalan relasi banyak, dapat pengetahuan juga banyak ya. Pokoknya paket komplit lah. Oke, Ya, Berarti kalau setelah Pasupati offline. Pasupati offline tuh jadi semakin deket ya. Tentunya makin dekat dari, bener kan awalnya aku sama Bulan kan nggak kenal. Nah, Iya, karena Pasupati kan jadi kenal, Iya, jadi kayak kenal. gitu. Jadi sering bercanda Iya, gitu. bener. Jadi Iya. pokoknya gara-gara Pasupati jadi lebih mantap untuk merantau nggak sih? Iya, jadi Sebenarnya. kayak awal-awalnya kita Ragu. yang ragu, homesick dan segala macam, tapi setelah ada Pasupati kayak mungkin dengan keseruan yang dijalin di KMH, kita tuh kayak lupa, oh ternyata aku nih di Bandung kayak gitu, bener. padahal kayak jauh dari rumah, kerasanya di Bali kayak Iya, gitu. bener. Jadi kayak pulang ke keluarga nggak sih? Jadinya? Pulang ke keluarga lagi. Iya, bener. Seru banget sih, kayak mungkin untuk teman-teman yang belum coba, terus belum mendapatkan atmosfer dari Pasupati ya secara offline, mungkin bisa dirasakan di tahun berikutnya. Iya, semoga ya. Astungkara ya bisa Astungkara, offline. Semoga bisa offline. Soalnya kita juga udah pengen banget nih ketemu Iya. sama angkatan-angkatan baru gitu, wajah-wajah baru. Baru kan. Benar, oke. Oke, nah ini ada pertanyaan dari @Nita Swari, Mbok Nita. Hal apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya oke nih jadi ketua Pasupati, mencalonkan diri jadi ketua Pasupati? Apa sih yang bikin yakin gitu? Kayak turning point-nya itu apa? Kenapa aku bisa yakin itu diawali dari motivasi, balik lagi motivasi, pesan dan kesan yang dikasih sama Mbok Beli KMH itu kayak, oh aku udah ngerantau jauh-jauh, aku udah kuliah di Telkom, aku harus jadi orang kayak gitu. Oh, ya Dengan bener. Iya, nah di KMH-nya ini menyediakan Pasupati, aku dikasih kayak kesempatan lah untuk memulai menjadi ketua, karena ya balik lagi yang kayak aku bilang tadi, Pasupati merupakan ketua pertamaku kan. Nah, di sana tuh kayak mulai belajar banyak hal. Aku tuh lebih terpacu lah dari motivasi yang dikasih. Terus ngelihat lagi waktu aku jadi maba, aku dari Bangli kan, ya bisa dibilang jauh. Terus
nggak ada tuh, dikit lah Mbok Bli yang dari Bangli untuk datang ke Telkomnya. Semoga setelah ada segmen ini banyak teman-temanku dari Bangli bisa join ke Langsung KMH ya. sekalian promosi ya. Iya. Terus dari sana aku kayak aku nih harus balas budi untuk KMH karena udah ngasih wadah yang sangat bermanfaat buat aku, jadi kayak termotivasi lah dari sana. Iya, oke. Bener banget sih. Jadi- Semeton KMH tuh harus belajar nih dari Bli Arya. Merantau harus jadi orang. Iya, harus. Tuh. Jadi kalau misalnya ada tawaran, apalagi itu kan tanggung jawab yang nggak kecil ya untuk jadi Iya, ketua bahkan Pasupati. banyak yang menghindar nggak sih Bener. karena takut bebannya Bener banget. banyak gitu. Tapi Arya ini berani untuk jadiin ketua Pasupati ini sebagai batu loncatannya dia untuk berkarir lah istilahnya Iya. di KMH ya. Nah, itu ada pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir ya. Dari Ersa Yunianti. Katanya, menurut sudut pandang Bli Arya, gimana sih, ada perbedaan nggak sudut pandang Bli Arya ketika menjadi peserta Pasupati versus menjadi Ketua Pasupati? Pasupati pasti beda Ceritain dong. dong Bli gitu katanya. Oke, makasih banyak untuk Ersa udah nanya. Jadi mungkin sudut pandang yang aku rasain itu ketika jadi peserta, ya emang acaranya itu dibuat untuk peserta, untuk kayak kita tuh mahasiswa baru masuk KMH Telkom, ya dikasih tahu informasi segala macam, terus dikasih tahapan-tahapan lah. Nah, ketika aku jadi panitia, yang aku pikir dulunya itu kegiatan ini untuk anggota peserta aja, tapi ternyata di baliknya itu kegiatan ini diperuntukkan untuk yang menyelenggarakan, angkatan yang menyelenggarakan, di mana kita belajar gimana cara berorganisasi. Ini kan merupakan kayak organisasi pertama lah kita, angkatan baru kan, yang benar-benar dibuat sama angkatan yang bersangkutan. Jadi kayak belajar dari awal, terus menyatukan chemistry, karena kita tahu kan KMH Telkom bukan dari Bali aja, dari Sabang sampai Merauke. dari Sumatera ada, Kalimantan, bahkan mungkin dari Papua juga ada kayak gitu. Jadi itu tuh merupakan harus kita manage dengan benar, kayak kita satukan chemistry-nya sehingga bisa menghasilkan output atau acara yang memuaskan ya. Iya, Kayak benar. mungkin pandangannya lebih ke gimana sih kita mempererat anggota kayak gitu. Ya, jadi mungkin pada saat jadi peserta pandangannya oke, kenalan. Iya. Kita diayomi Iya benar, gitu. diayomi kita, ya benar-benar beradaptasi banget lah gitu. Tapi saat jadi ketua kita yang mengayomi angkatan iya, baru. benar. Gitu. Gimana sih caranya selain kita mempererat angkatan kita, juga bisa membina adik tingkat kita gitu. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab Sama oleh Bli Arya. Arya Sindura. Terima kasih banyak Arya. Makasih banyak udah atas dikasih. waktunya. Ya. Udah Sebenarnya mau aku sharing-sharing udah- ya. Bener, aku udah nunggu-nunggu banget nih sama Arya karena kita sering bercanda kan gitu. Iya, Iya, benar, bagi teman benar, seangkatan Iya, kan. benar. Bisa agak nyambung lah ya. Iya, iya. Oke, makasih banyak ya Arya atas waktunya udah jauh-jauh dari Makasih Bangli, banyak juga. teman-teman, Iya. ke Denpasar untuk sharing-sharing bareng kita di ngobrol bareng KMH ini gitu. Untuk Semeton KMH Iya, ya. untuk Semeton KMH, terutama mahasiswa baru yang akan menjadi keluarga mahasiswa di Telkom University. Jadi untuk podcast kali ini aku tahu dan aku juga sama Bulan juga pasti paham lah gitu, kalau misalnya nanti informasinya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Iya, dari benar. Semeton di rumah. Tapi kita ingat lagi sama apa yang dikatakan Bli Arya tadi, kalau misalnya kita menjalankan sesuatu kita tidak boleh berekspektasi yang Iya, tinggi, karena nanti gitu. dijatuhkan sama keadaan. Ya, benar. Intinya kita jalanin sesuai dengan esensi yang ingin kita berikan. Benar banget. Jadi kita juga tahu podcast kali ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangannya, kesalahannya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi pada saat podcast kali ini. Dan Jangan lupa nih buat tungguin terus episode-episode menarik dari podcast Ngobrol Bareng KMH. Tentunya bakal membahas lebih banyak lagi tentang KMH. iya, buat mungkin Semeton KMH yang masih pengen nanya-nanya nih seputar kegiatan Pasupati tentunya ya, bisa langsung menghubungi Arya Arya Sindura. Sindura. Bisa ke Instagramnya mungkin di Arya Sindura ya. Arya Sindura. Langsung di follow tuh teman-teman. Langsung promosi dia teman-teman. Oke, mungkin sekian itu aja dulu dari podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa tetap bermanfaat buat Semeton KMH yang ada di Benar rumah. banget. Dan sekali lagi terima kasih banyak Arya. Makasih atas banyak waktunya. juga. Dan kita tutup podcast kali ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.